dibilang kepingin jadi orang tua yang sempurna, ya nggak bisa juga. Karena gimana pun ketika kita sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka kita juga tidak bisa menuntut anak untuk sempurna. Kalau saya, nyon sewu, saya itu tidak mengenalkan gadget sama anak saya. Bilang saya itu sharing kayak parenting gini, saya itu juga masih banyak belajar sebenarnya. Karena tidak bisa dipungkiri emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya, Mela. Beberapa tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, ketika saya menjadi ibu untuk pertama kalinya, saya tuh sempat kebingungan, sempat khawatir, kemudian bingung harus bagaimana saya mendidik anak, bagaimana saya menemani anak saya tumbuh. Mau saya apakan ini anak saya, ini seperti itu. Karena di zaman saat ini banyak sekali cerita-cerita atau banyak sekali berita-berita tentang kenakalan-kenakalan anak sampai kenakalan remaja yang itu miris, bikin kita ngelus dada. Ngoten nggih. Bikin kita ngelus dada. Akhirnya gimana saya mau menemani anak saya tumbuh ini jadi apa? Harus seperti apa saya mendidiknya gitu. Itu sangat kebingungan. Nah, karena itu hari ini temanya ini sangat cocok sekali dengan orang-orang yang bingung seperti saya, ataupun buat semuanya, baik yang sudah menikah, belum menikah, bapak, ibu, semuanya ini sangat cocok. Bagaimana sih tips parenting kan? Bagaimana tips parentingnya? Bagaimana sih cara kita mendidik, menemani anak tumbuh menjadi seseorang, karena kita muslim maka menjadi seseorang yang mencintai dan mengenal Tuhannya, yaitu Allah. Dan bagaimana sih kita harus menjadi orang tua, itu tips parentingnya seperti apa? Nah, hari ini tamu kita sangat cocok sekali. Saya gadang-gadang dari dulu, karena sempat ramai waktu Ramadan kemarin. Saya tahu Ramadan kemarin sempat ramai. Beliau ini adalah seorang ibu yang anaknya sudah mulai puasa maghrib dari usia 3 tahun. Nah, siapa lagi kalau bukan Ning Nufis. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sungkan saya sebenarnya karena takut ekspektasinya tidak sesuai. Iki Neng Nufisa Rizkitini dari Malang hari ini, dan beliau ini merupakan ibu dari 3 anak yang anak-anaknya sudah mulai puasa sejak usia 3 tahun. Artinya beliau mendidik anaknya benar-benar secara Islami, yang mencintai agamanya. Kalau saya lihat juga story-storynya beliau ini, kalau menemani anaknya main atau apa gitu masih, aduh bagus sekali nih, saya harus berguru nih sama beliau gitu. Jadi sama-sama belajar. Jadi saya hari ini datangkan beliau di Rumah Cerita. Terima kasih banyak nih sudah mampir. Terima kasih juga sudah diundang. Semoga bisa sharing yang manfaat. Amin. Insyaallah pasti manfaat. Gini. Jadi kalau banyak pandangan orang yang kontra terhadap pola didik Islami adalah karena adanya sebuah hadis yang tentang mengajarkan anak sholat nih kalau nih. Kalau usia 7 tahun boleh memukul. Banyak orang kemudian berpendapat bahwa berarti pola didik yang Islam itu keras. Kalau untuk melaksanakan ibadah yang seharusnya adalah kerelaan hati, itu dengan kekerasan, bagaimana dia bisa mencintai agamanya kan, ngoten. Sebelum saya bahas itu, itu belum ya. Kenalan dulu dong, Neng. Oke, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya, nggih. Kula Nufisa Rizkitini Aulia, biasa dipanggil Nufis, nggih. Tinggalnya sekarang di Malang bersama suami di Telogomas, membersamai santri-santri Khairul Ummah, di mana santri-santrinya adalah mahasiswi dari berbagai universitas. Terus juga kesehariannya dampingi anak-anak, kemudian dampingi santri-santri seperti itu. Dan mungkin ada anaknya banyak nih. Anaknya banyak, ada yang langsung besar gitu, ada yang masih kecil gitu. Jadi ya kegiatannya sehari-hari saya seperti itu. Sama ya kadang-kadang nyambi-nyambi yang itu tadi, dessert box yang mungkin semua orang belum tahu.
Iya. Beliau ini adalah sosok di balik viralnya dessert box Zadalicious. Nggih. Boleh nih kapan-kapan dibawa ke sini. Oh iya siap. Biar nggak kosong Mana lagi. ya. Sponsor sekalian ya. Siap. Nggih. Monggo. Sebenarnya saya itu dalam mendidik anak itu lagi-lagi ada support dari suami, nggih. Jadi kalau dibilang kenapa nih kok anaknya itu puasa di usia 3 tahun, nggih. Itu sebenarnya adalah pola asuh keluarga besar dari saya, tapi tidak dari suami. Jadi ketika saya matur, Mas, ayo anaknya ini Bang Atif, kalau kan anak yang pertama kan namanya Bang Atif umurnya sudah 3 tahun, ayo puasa maghrib gitu. Nah kenapa kok harus puasa maghrib? Kan pasti pertanyaannya seperti itu. Anak 3 tahun loh. Anak 3 tahun. Biasanya anak kelas 1 aja masih puasa zuhur. Karena kulo memang pengen mengajarkan bahwa anak itu tahu puasa itu ya sampai maghrib. Jadi ketika mereka sudah paham betul, mereka nggak ada alasan kan aku dulu puasanya sempet zuhur, kenapa kok sekarang harus maghrib seperti itu. Jadi anak supaya paham dulu bahwa puasa itu juga kewajiban. Jadi saya tuh juga tidak pernah memberikan mereka reward. Karena saya kepingin mengajarkan bahwa suatu hal yang wajib itu tidak perlu kita harapkan reward gitu loh. Kecuali hal-hal yang sunnah kan seperti itu. Misalkan anak tiba-tiba kepingin ada puasa tarwiyah misalkan, terus anak kok kepingin ikut puasa tarwiyah, itu kita kasih reward, kita apresiasi gitu. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan, kemudian sholat, ya ketika anak-anak itu mengerjakan jangan diberi reward, kita apresiasi secukupnya, apresiasi sepantasnya. Jadi jangan sampai berlebihan apresiasi sehingga anak itu ketika besar merasa bahwa aku dulu kok sering dikasih ini itu, sekarang kok nggak apa-apa ya gitu loh. Jadi dia harus tahu mana yang wajib. Jadi ketika saya itu memulai anak itu puasa umur 3 tahun, itu ya memang saya harus komunikasi kepada suami gitu nggih, karena memang dari pihak suami juga keluarganya tidak begitu ngoten nggih. Jadi itu adalah murni dari ajarannya Mbah Yai Mas Duki. Beliau itu semua putra cucu itu puasa di usia 3 tahun, termasuk saya dulu. Jadi ini saya bukan bentuk balas dendam, tidak, tapi saya lebih ke merasakan manfaatnya. Ketika teman-teman saya ya waktu SD dia keberatan sekali puasa, berat sekali apa. Tapi ketika dulu saya itu merasa ya biasa aja tuh puasa gitu, karena memang sudah terbiasa sejak umur 3 tahun itu tadi. Sejak kecil TK teman-teman saya makan, saya nggak makan seperti itu, dan itu kepengin saya praktekkan kepada anak saya. Jadi memang semua itu harus dibiasakan supaya anak itu ada self control. Ya misalkan mereka puasa, terus kemudian kita tahu kasih batasannya, sahur itu jam segini, kemudian buka jam segini. Jadi anak itu punya kontrol buat dirinya sendiri gitu. Jadi ketika dia lapar, oh iya ya kan aku sekarang puasa. Dan itu harus dimulai dengan kebiasaan ya, seperti pembiasaan kayak tadi katanya sholat. Bagaimana Islam itu bisa mengajarkan dengan kelembutan jika anak nggak mau sholat umur 7 tahun aja boleh dipukul seperti itu. Itu sebenarnya adalah segala sesuatu menurut saya itu memang diawali dari paksaan. Kita sekarang bisa sholat ya sudah tergugah hatinya sendiri. Apakah dari awal seperti itu? Tidak. Kita awal pasti ada rasa paksaan. Kita dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk ngaji gitu. Tapi ketika tidak diawali dengan paksaan, kita mau jadi apa gitu kan? Jadi sebenarnya sebuah paksaan ini adalah pengenalan suatu hal yang wajib itu memang ya wajib, nggak bisa nggak bisa terus itu dikatakan suatu hal yang lebih sunnah atau bagaimana. Itu tidak, itu jadi harus kita pahamkan kepada anak-anak. Jadi kalau memang masalah mukul atau apa, menurut saya ya kita bisa kok nggak sampai mukul gitu loh. Dengan apa? Dengan mengajarkan anak sekecil mungkin, sedini mungkin gitu kan, karena praktek. Karena menurut saya orang tua tanpa ada yang memerintah, dia itu sudah menjadi pendidik, pemimpin, guru, pendamping bagi anak-anaknya. Gak ada yang memerintah, gak ada yang minta dia untuk jadi mendampingi anak-anak, gak ada. Tapi itu sebuah laku yang secara naluri itu seperti itu, gitu loh. Jadi ya oke lah, kita juga dibilang kepingin jadi orang tua yang sempurna, ya gak bisa juga. Karena gimana pun
ketika kita sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, maka kita juga tidak bisa menuntut anak untuk sempurna. Kita sendiri juga tidak bisa menuntut orang tua kita sempurna. Jadi kita jalani, kita berikan teladan yang baik, kebiasaan yang baik. Kalau itu sih menurut saya seperti itu. Jadi untuk puasa gitu ya memang ada triknya, nggak bisa serta merta gitu. Tapi kan usia 3 tahun nih, 3 tahun itu kan berarti dini sekali. Iya. Sekali. Terus gizinya bagaimana? Maksudnya untuk menjaga kebutuhan mereka, kebutuhannya gizinya juga tinggi. Iya, betul masih masa kemudian pertumbuhan. Masa kecilnya kita, zaman kita dengan mereka berbeda. Artinya zaman kita dulu waktu puasa itu mesti libur. Iya. Tapi kan mereka sekarang kan sekolah gitu. Iya. Artinya kan mereka juga ada aktivitas, ada ininya gitu. Terus bagaimana itu? Apakah itu pokoknya kudu poso? Nggih. Kalau saya secara gizi ya itu memang pagi saya kasih jadwalnya mawon pagi sahur. Ketika umur 3 tahun saya nggak harus bangun jam 3:30 gitu, tidak jadi sebangunnya dia dulu. Namanya anak umur 3 tahun biasanya bangun jam 5:30, jam 7. Kita belajar masih belajar. Jam 5:30 bangun, kita langsung ajak makan, kita ajak makan, kemudian kita kasih tahu, kita sounding ini sahur ya gitu. Ya mereka nggak paham sahur itu apa, dikira ya sarapan biasa Terus kita kasih, saya tuh biasanya ketika sahur ya makan susu vitamin, itu sudah pasti. Terus kemudian ya tengah-tengah ya namanya masih belajar, dia pasti kaget. Biasanya jajan, dia tuh anak kecil tuh kan kalau dibilang makan itu mereka juga kadang-kadang agak susah, tapi nggak bisa dipenging adalah jajan. Seperti itu. Nah itu kita bisa memang harus diselimurkan dulu terus kemudian maghrib makan, malam itu makan lagi. Jadi anak saya itu makannya itu ya sama 3 kali, hanya beda jam saja. Terus kalau dibilang gizi ya kita tetap penuhi dengan vitamin, kita tetap penuhi dengan susu dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya apalagi zaman sekarang sekolah-sekolah itu sudah mensupport anak untuk puasa. Anak TK, di tempat TK anak saya itu juga begitu, Mbak. Jadi nggak boleh bawa bekal, biasanya kan boleh kan bawa minum gitu ya, tapi itu tidak boleh karena untuk melatih anak-anak puasa. Jadi saya kira memang kebutuhan pendidikan Islam ya, secara Islam itu tidak hanya disadari oleh orang tua saja, tapi para pendidik pun juga harus sadar bahwa pendidikan Islam itu harus ditanamkan sedini mungkin, termasuk puasa, hal-hal yang menjadi kewajiban untuk anak-anak seperti itu. Itu nggak ada cranky-nya atau menolaknya gitu dari anak nih? Pasti ada. Tapi terus gini, setiap anak itu pasti akan tantrum. Betul. Tantrum ketika tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Bagaimana orang tua bisa menghadapi tantrumnya anak? Yang bisa mengenali anaknya siapa? Ya orang tuanya sendiri. Seperti saya 3 anak, itu menghadapi tantrumnya itu beda-beda. Ada yang harus dengan dipeluk, love language-nya itu beda-beda. Ada yang dipeluk, ada yang diajak omong gitu. Nah kalau anak saya tuh yang kebetulan yang baru umur 3 tahun tuh kemarin yang berdua, itu Masya Allah itu memang luar biasa perjuangan buat saya sendiri. Jadi saya setiap siang itu saya harus peluk, dia nangis saya harus peluk gitu. Sampai suami saya tuh gini, udah mah nggak usah disuruh puasa deh, nggak apa-apa. Terus aku langsung menolak. Kalau anak ini terus kita bolehkan makan, besok-besok dia tahu celah, oh aku nangis, aku bisa dikasih makan gitu loh. Jadi kita jadi punya senjata. Makanya tantrumnya anak itu memang harus dihadapi orang tua sekuat-kuatnya orang tua, tapi tidak dengan kekerasan Jadi ketika anak tantrum, kita kasih pengertian. Iya kalau memang orang tua ini, ibu ini sudah nggak kuat, mending minggir. Kalau saya begitu. Jadi saya sudah capek, ya orang tua sudah capek. Kalau memang namanya orang itu kan pasti ada titik lemahnya, ada titik rapuhnya. Kalau sudah capek, mending melipir dulu. Biar anaknya nangis, udah biarkan nangis. Nggak mungkin kok anak seharian tuh nangis. Kita peluk, kita kasih pengertian seperti itu. Karena termasuk komitmen orang tua. Komitmen ketika kita melarang anak sesuatu, misalkan nggak boleh jajan es krim atau apapun, kalau nggak komitmen, anak pasti akan cari celahnya, gitu. Jadi kalau dibilang ngurus anak itu gimana ya, apalagi puasa umur 3 tahun, ya dibilang capek. Siapa sih di dunia ini yang nggak capek, ya kan? Ngurusin apapun pekerjaan, kemudian
anak, apapun itu pasti kita akan merasakan capek. Tapi gini, kalau dibilang anak itu sebagai penguat kita juga tidak. Tapi anak itu baiknya kalau saya jadikan anak itu sebagai bentuk bagaimana kita bisa bertanggung jawab lebih gitu nggih. Karena lagi-lagi kan kalau anak itu memang titipan Allah. Jadi kita harus bertanggung jawab sebisa kita gitu. Tapi kalau kamu capek ya nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan. Nggak usah dipaksakan. Capek nggak apa-apa, istirahat dulu gitu kan. Jadi memang orang tua ini kalau ibu-ibu nggih, apalagi sekarang banyak berita. Ibu-ibu yang ya gitu nggih, yang ya Allah miris sekali, Masya Allah. Itu karena tidak diberi celah. Tidak diberi kesempatan untuk memahami dirinya sendiri. Artinya karena lingkungan juga harus mendukung. Harus sangat mendukung. Kalau tidak mendukung, ya nyuwun sewu. Kita sebagai orang tua ini kayak bingung gitu loh. Kita punya punya cara sendiri untuk mendidik anak. Tapi kemudian ada intervensi lebih dari orang lain, kita jadi bingung. Gitu. Ya nyuwun sewu. Mungkin kayak banyak ya yang curhat sama saya itu. Ini saya tuh kepengen anak saya itu puasa kayak jenengan, tapi itu gak boleh sama ibu saya, gak boleh sama mertua saya, misalkan seperti itu. Jenengan harus punya komitmen, harus didukung sama suami. Kalau jenengan dan suami itu sudah sudah kompak, sudah kompak, maka insya Allah orang tua maupun mertua itu tidak akan intervensi terlalu berlebihan gitu loh. Jadi harus ada komunikasi. Tapi kalau itu satu sisi jenengan saja, saya yakin tidak akan kuat. Alasannya itu tidak akan kuat dan tidak akan rasional bagi beliau-beliau gitu loh. Ya apa bapaknya aja tidak membolehkan kok kamu masih maksa kan seperti itu. Jadi memang harus ada kekompakan sama suami juga gitu. Ya kita tahu bahwa ibu kita, mertua kita, itu beliau juga sudah pernah mendidik kita gitu loh. Jadi beliau pasti menginginkan yang baik sebenarnya untuk kita. Hanya saja pemahaman kita tidak seperti itu. Apalagi ketika mengasuh anak itu kan perasaan ini labil gitu. Kadang-kadang capek terus kemudian dapat masukan seperti itu. Iya, aku bisa loh gitu. Aku bisa sendiri kayak gitu. Dan pola asuh itu juga berbeda. Nggak bisa disamakan. Dan apalagi sekarang juga orang tua sekarang alhamdulillah sudah tahu parenting ya. Sudah banyak belajar tentang ilmu itu. Jadi bagaimana ketika anak seperti ini kita harus apa? Itu kan tidak sama mungkin dengan zaman dulu gitu loh. Apalagi sekarang semua godaannya banyak. Iya, godaannya banyak. Kemudian apapun bisa di-share di media sosial sekarang. Kalau dulu kan nggak ada media sosial. Sekeras apapun orang tua, apakah kita tahu? Ya misalkan si A sama orang tuanya berlakukan seperti ini, kita nggak tahu karena jauh nggak ada media sosial. Sekarang anak protes sedikit sudah media sosial. Orang tua nggak terima sedikit sudah kena media sosial seperti itu. Iya, makanya banyak sekolah-sekolah yang orang tuanya melaporkan gurunya dan sebagainya. Betul, iya. Makanya ya maksud saya antara orang tua dan pendidik itu harus kompak, harus satu misi, satu visi gitu. Jadi biar nggak aneh juga ya. Biar nggak aneh juga orang tuanya kepengen A tapi gurunya kepengennya B gitu kan, nggak seimbang gitu. Ya kan tadi kan di zaman sekarang ini kan godaannya banyak sekali, apalagi godaan gadget, televisi. Betul. Sekarang tantrumnya anak itu kalau nggak dari kasih TV gadget. Ya es krim kan gitu. Iya betul. Itulah sekarang, dan gadget itu kita nggak bisa kontrol, walaupun kita sudah misalnya YouTube Kids gitu, tapi tetap kita nggak bisa kontrol apa yang ada di situ, betul. Apa iklannya, apa gimana betul. Gitu. Nah akhirnya sekarang yang terjadi kan banyak sekali kasus-kasus anak-anak, kenakalan anak-anak itu yang di luar bayangan kita loh. Anak bisa seperti ini. Betul. Padahal kan mereka masih anak-anak karena tontonannya seperti itu. Artinya kan orang tua itu harus mengenalkan kepada anak bagaimana menjadi seseorang yang benar, atau bagaimana kiat kita menjadi orang, menjadi manusia itu harus seperti apa, menjadi anak itu harus seperti apa. Termasuk bagaimana kita mengenalkan terhadap Islam dan penciptanya, maksudnya agama dan pencipta kita kepada Allah itu seperti apa, Kalau dari Neng Nufis sendiri, gimana sih Neng cara kita mengenalkan anak kepada Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya? Itu kan ada anak kadang saya tuh seneng banget kok lihat anak itu
cita-citamu apa? Saya pengen ketemu Rasulullah, saya ingin menjadi, saya ingin memiliki akhlak seperti, padahal itu masih anak kecil. Dan otomatis kan nggak dibuat-buat kan kalau anak kecil, dan nggak mudah. Saya punya anak, saya nggak mudah seperti itu, benar-benar untuk memahamkan anak bahwa cinta pada Allah dan Rasul itu sebenarnya keharusan bagi seorang mukmin gitu. Itu tidak mudah dipahamkan bagi seorang anak. Kalau saya memang namanya pola pendidikan. Sebelum kita melangkah ke anak itu harus yang cinta Allah, cinta Rasul. Sebenarnya kita harus ke diri kita dulu. Sebagai ibu, ya. Nggak mungkin dong kita kepingin anak kita itu sempurna, kepingin anak kita itu mencintai Allah dan Rasul, sedangkan hati kita sendiri pun masih belum seperti itu. Oke. Ketika seorang sudah sudah mengupgrade dirinya lah. Kemudian langkah selanjutnya apa? Mencari suami yang tepat, mencari istri yang tepat, mencari pasangan yang tepat. Ketika sepasang kekasih ini sudah bersatu, pendidikan keluarga itulah dimulai dari situ. Dimulai dari pemilihan pasangan yang tepat dulu. Oke, kita punya satu. Berarti dari awal sekali. Ya itu buat yang belum yang belum ya. Buat semuanya, bukan hanya buat ibu aja. Oke, jadi itu kemudian kita sudah mengerti calon suamiku seperti ini. Pasti kita punya tujuan yang sama, ya harus sinkron lah tujuannya. Oke, setelah itu proses ya, sudah dapat calon suami yang tepat, kita sudah upgrade diri kita yang terbaik versi diri kita, kemudian hamil gitu, hamil. Nah, tarbiyah terbaik kepada anak itu adalah ketika dalam kandungan. Jadi ketika dalam kandungan kita sering ajak omong yang baik-baik, terus kemudian kita bacakan surat-surat, ya kayak biasanya habis sholat kan biasanya ada doanya seperti itu. Itu adalah bentuk tarbiyah. Jadi tarbiyah itu bukan ketika anak lahir terus kemudian kita didik, tidak seperti itu. Tapi dimulai dari ketika janin itu ada dalam perut, ya dalam kandungan, didoakan, kemudian kita beri yang baik-baik, sounding yang baik-baik kepada anak. Kemudian anak lahir, anak lahir umur 1 tahun, 2 tahun, semua ada pola pendidikannya sendiri-sendiri. Anak punya karakternya sendiri-sendiri. Jadi jangan samakan si A dan si B. Anak ke-1, anak yang lahir dalam satu rahim aja bisa berbeda. Gitu loh, bisa berbeda karakternya gitu kan. Jadi kita harus pahami itu dulu. Oh, anak saya yang seperti ini. Nah, kalau sudah lahir anaknya, kita sounding terus yang baik memang. Dan punya konsisten. Sekarang itu benar orang tuanya itu sudah mendidik yang betul, tapi ketika mendapatkan tontonan yang belum pas pada waktunya, belum pas sesuai umurnya, dia tidak bisa menelaah mana yang harus dilakukan dan tidak, ya itu yang jadi bahaya. Karena anak kecil belum bisa menilai. Belum bisa menilai, ini bagus buat aku. Oh, ini cuma tontonan, belum. Bahkan jangan anak kecil, yang besar aja seperti itu kok, gitu kan. Maka di awal memang kalau saya, nyon sewu, saya tuh tidak mengenalkan gadget sama anak saya, Mbak. Jadi memang HP nggak pernah minta HP orang tuanya. Tapi ketika ada yang mengenalkan, nyuwun sewu, siapapun yang mengenalkan kepada anak saya, kemudian anak saya meminta, ya itu silahkan, resiko ditanggung penumpang gitu. Karena kalau orang tuanya sendiri memang, karena anak itu lebih sering sama saya daripada sama orang lain. Ketika sama orang lain kemudian dia lihat gadget, ya sudah, itu kan hanya sewaktu-waktu. Tanggung jawab dia. Tapi ketika sama saya tidak memberikan tontonan itu kepada anak. Sama sekali, ini berarti TV. Kalau TV saya kasih waktu. Jadi ada screen time ya. Screen time kalau di TV kita bisa tahu anak menonton apa, Mbak. Ya kan? Oh, ini jangan ini ya, jangan ini jangan ditiru. Itu bisa kita dampingi. Tapi ketika anak sudah di HP, layarnya kecil ya, terus orang tua ini juga nggak ngerti kan, orang tuanya juga nggak bisa terus di sampingnya, masih terus gini terus kan nggak. Tapi kan kalau di TV ada suara, lihat apa itu gitu. Jadi menurut saya memang sekarang yang harus dihati-hati orang tua adalah bagaimana anak itu bisa meminimalisir tontonan yang tidak seharusnya menjadi tuntunan. Kalau anak itu terus kemudian menonton suatu hal yang tidak pantas, ya jangan salahkan anak. Karena anak ini awalnya dia nggak salah apa-apa.
hanya saja teladannya mungkin yang tidak tepat gitu nggih. Jadi orang tua memang harus menjadi teladan. Ya memang kita nggak bisa menjadi teladan yang sempurna, tapi setidaknya anak ini bangga, oh orang tuaku mengajarkanku ke hal-hal yang baik seperti itu. Karena anak masih imitasi apa yang dilihat gitu. Betul gitu kan. Mereka nggak tahu bahwa itu misalkan kayak tontonan seperti apa ya, superhero atau apa. Itu kan tidak ada di dunia nyata. Tapi ada peperangan, ya kan? Jadi dia anggap bahwa perang itu adalah suatu hal untuk menangkal kejahatan. Nah kan mereka nggak tahu bahwa sekarang nggak ada perang gitu kan. Ya itu bagaimana dipahamkan ke anak bahwa kayak superhero itu yang dilihat anak kita itu laku kebaikan itu berbeda-beda. Laku kebaikan zaman dulu ketika zaman Rasulullah ada peperangan karena untuk menjaga Islam. Tapi sekarang apa? Sekarang laku kebaikan itu tidak harus seperti itu. Kita baik sama orang, kita sedekah, kita menjadi diri kita yang terbaik. Itu sudah laku kebaikan. Jangan ada peperangan seperti itu. Itu mungkin harus dipahamkan orang tua yang anaknya memang tontonannya seperti itu. Apalagi dulu ada Smackdown atau apa gitu ya, anak SD gitu kan. Kartun pun juga gitu loh. Kartun juga betul. Kita nggak bisa kontrol walaupun kartunnya judulnya tuh kartun anak-anak, tapi betul. adegan kekerasan itu banyak. Ada, iya seperti itu. Nah, itu memang harus dicegah dari orang tua, ya kan? Sekarang yang membersamai anak-anak siapa sih? Ya orang tua. Yang membersamai tumbuh kembang anak-anak juga orang tua. Jadi ya bagaimana orang tua bisa meminimalisir hal-hal yang memang tidak diinginkan seperti itu. Menurut saya sih gitu ya. Jadi ya, dan yang saya usahakan dengan suami sih sampai sejauh ini itu. Jadi kalau bisa anak-anak ya dijaga, dipantau ya. Mungkin saya tidak bisa memantau anak saya 24 jam. Maka dari itu saya harus memberikan pedoman yang kuat yang bisa menjadi pegangan hidup dia gitu. Karena sebaik-baik anak adalah yang bisa membahagiakan orang tua, ya kan? Ya meskipun saya sih sebenarnya sadar bahwa anak itu nggak bisa dituntut untuk sempurna, tapi kadang-kadang tidak ada nggak bisa dipungkiri bahwa kita tuh kepengen anak kita tuh bisa gitu loh. Kadang juga pengennya tuh kita nggak mau membandingkan, pada akhirnya kita juga membandingkan. Itu yang susah loh. Jadi kita harus benar-benar ngerem. Ketika kalau saya sendiri, saya itu hampir mau ngomong yang membandingkan anak, itu saya langsung rem. Jangan. Itu nggak baik, karena saya sendiri sadar bahwa membandingkan tuh nggak boleh. Tapi terus kok saya membandingkan anak, itu kan nggak adil lah rasanya. Seperti itu saya soalnya sering kayak gitu Neng. Saya tuh habis lihat ini juga bahaya, maksudnya gadget tuh memang bahaya buat semua orang ya. Saya habis lihat apa, anak kecil seusia anak saya itu sudah bisa apa gitu. Kok gak iso sih nak? Ini konyol-konyol nih Hana iso kan gitu. Jadi ya Allah, memang nafsu kayak gitu, nafsu betul. Yang harus benar-benar. Kadang-kadang yang lebih sabar itu adalah guru, bukan orang tua. Karena guru mendidik anak yang bukan darah dagingnya. Tapi ketika orang tua mendidik anaknya, tidak bisa dipungkiri orang tua itu ingin anaknya sempurna. Tidak bisa, itu meskipun kita sadar bahwa ya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita sering bilang seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak mau dituntut untuk sempurna. Tapi ketika orang lain baru kita harus untuk sempurna, ya kan? Ya karena kayak kata-kata bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna itu hanya berlaku ketika kita dijudge seperti itu saja. Tapi kita tidak adil kalau anak kita pun, suami kita tuntut untuk sempurna, itu nggak adil. Ya, jadi memang harus direkso ya, harus dijaga. Self controlnya harus dimiliki, harus self controlnya nih. Betul. Kalau self control versi Nufis bagaimana? Saya ke anak-anak saya atau saya untuk diri saya sendiri? Untuk jenengan dan anak-anak. Artinya kan kalau kita anak ya tidak terlepas dari diri kita. Oke. Sebenarnya kalau self control itu saya tuh sebenarnya belum bisa. Kalau dibilang saya itu sharing kayak parenting gini, saya tuh juga masih banyak belajar sebenarnya. Karena tidak bisa dipungkiri emosi. Emosi itu memang tidak bisa dibenarkan, tapi emosi itu mesti ada. Ya, manusiawi, tapi kemudian kita berusaha bagaimana kita harus berusaha bagaimana kita menjadi diri kita yang terbaik dulu. Kita harus selesai sama diri kita dulu. Ketika ada suatu hal yang kurang tepat bagi kita, kita harus bisa menjaga dulu. Oh, aku seperti ini, saya harus seperti ini. Selesaikan diri kita dulu. Kalau kita bisa selesai sama diri kita, bisa selesai sama anak.
Ya kayak itu tadi, capek, saya tuh udahlah, saya langsung pergi Mbak. Kalau memang anak saya udah yang tantrum gitu, saya tuh pergi. Saya memilih pergi daripada saya harus mengeluarkan emosi saya di depan anak. Itu saya menyesal. Tapi kan ada netizen nih. Gimana? Bukan hanya netizen yang maha benar yang ada di sini, tapi kan yang ada di sekitarnya. Kalau ditinggal anaknya gak direken, itu justru bikin tambah stres kan? Oke, iya, itu memang iya betul. Betul. Jadi kalau iya benar-benar itu. Ya kalau saya memang bagaimanapun memang harus selesai sama diri sendiri ya. Jadi kalau saya tuh memang punya Mbak, misalkan saya tuh lagi sumpek banget, itu saya punya pegangan wirid. Sumpek itu karena sumpeknya itu yang udah kalau memang anak masuk, aduh kayak udah yang marah-marah meledak kemana-mana gitu, nggih. Apalagi boleh udah di-share nggak, Ning? Boleh ya. Ya itu saya tuh baca laisa laha min dunillahi kasyifah itu 100 kali. 100 setiap baca 100 kali. Kemudian sudah baca lagi 100 kali. Saya tuh begitu. Jadi ketika sampai tenang dan ya alhamdulillah setiap saya baca laisa laha min dunillahi kasyifah itu 100 kali, selesai saya tenang. Saya lebih bisa memikirkan saya harus apa. Kalau misalkan saya emosi, gengsi kadang. Lagi sama anak ya, gengsi lah kok aku kayak gini misalkan gitu. Saya baca itu dulu. Udah tenang, oh aku nggak boleh begini. Saya mendekat ke anak seperti itu. Jadi memang setiap orang silahkan cari pegangannya masing-masing. Supaya apa? Supaya Anda selesai sama diri Anda sendiri dulu. Kalau selesai sama diri kita sendiri, maka kita bisa selesai sama orang di lingkungan kita, sama suami, sama anak seperti itu. Karena ya gimana ya? Kalau dibilang kita itu tidak ada rapuh-rapuhnya juga nggak mungkin. Kita ini manusia bisa rapuh. Tapi jadikan orang di sekitar kita itu adalah orang-orang yang bisa membuat kita lebih bertanggung jawab. Bukan kalau kita dibilang untuk penguat kita, ya tidak juga. Yang membuat kita kuat siapa? Ya Allah, ya kan? Tapi jadikan orang-orang di sekitar kita itu sebagai semangat kita untuk bertanggung jawab gitu. Karena apapun laku kita, apapun peran kita, itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Sebagai ibu, tanggung jawab adalah mendidik. Sebagai istri, tanggung jawabnya adalah kesalingan dengan suami, seperti itu. Oke. Neng, ternyata itu di kode sudah 30 menit loh, Neng. Gitu ya? Ya Padahal masih banyak sekali yang mau saya tanyakan. Harus ada kapan-kapan nanti kita ketemu lagi. Ngapunten. Jadi kayaknya banyak ngomong ya ini narasumbernya. Itu kan itu gitu ya. Kalau jenengan nggak ngomong lah ya saya bingung. Gitu. Jadi kayak ujian nanti ya. Terakhir, Neng, mungkin dari saya. Ada buatan yang mau disampaikan kepada seluruh orang tua ataupun semua yang melihat, karena semuanya pasti akan jadi orang tua, ya kan? Walaupun nggak jadi orang tua buat anaknya, atau bisa juga ponakannya. Artinya kan karena anak-anak selalu ada di sekitar kita. Ataupun mungkin ada ijazah weird apa gitu yang mau dijazahkan sama teman-teman yang menonton hari ini. Kita bisa lihat. Kalau ijazah bisa lihat di highlight Instagram saya. Screenshot. Gitu ya. Ya, kalau saya untuk semua teman-teman, orang tua atau siapapun kalian yang menyaksikan ini, dan untuk saya sendiri, kita harus sadar bahwa diri kita ini jauh dari kata sempurna. Tapi kita bisa memberikan yang terbaik buat lingkungan kita. Dengan apa? Dengan tidak menilai mereka, dengan tidak menuntut mereka untuk sempurna. Ketika kita tidak menuntut orang lain untuk sempurna, maka kita akan sadar bahwa semua ada porsinya masing-masing. Jangan kita menyalahkan anak karena anak belum bisa. Jangan kita menyalahkan suami karena suami kita tidak seperti suami yang lain. Semua ada porsinya masing-masing. Maka bagaimana kita bisa mencegah atau menahan diri kita untuk menuntut orang lain sempurna seperti itu. Nggak ada yang mau diijazahkan ini. Kalau saya tadi supaya tenang ya, itu baca laisa laha min dunillahi kasyifah 100 kali. Terus kemudian kalau kepingin anak itu tergerak hatinya, itu bisa dibacakan Fatihah 100 kali. Ya, bisa dicicil kok, nggak harus 100 kali satu dudukan. Ya, tapi bisa dicicil. Tapi kalau saya pegangannya itu aja, Mbak, karena ya kita punya pegangan apalah satu. Jangan semuanya dipegang semua tapi nggak jalan. Pas lagi rajin sama. Kebanyakan ijazah malah nggak dilakukan semuanya. Betul. Tawasulnya nih,
ke tawasulnya? Tawasulnya kalau saya Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kemudian orang tua, sama saya ke Mbah Hamid Pasuruan, ke Mbah Hamid Pasuruan. Terus ya itu tadi saya ada sih yang setiap sujud itu membaca Allahumma fatwaladi, ngapunten. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum wa fiqhum ila ta'atika warzuqni birrahum. Itu dibaca ketika sujud terakhir ketika sholat. Itu saya dapat ijazah itu dari Gus Roji Ubab Maimun, beliaunya saking Mbah Fahimah. Jadi itu dibaca sebenarnya itu ketika sholat isya ya, sujud terakhir ketika sholat isya. Tapi saya takutnya setiap sholat isya lupa, jadi saya baca terus setiap sholat gitu. Itu insya Allah ya, bagaimanapun kita kan ingin anak kita terbuka hatinya untuk menerima hal-hal yang baik. Jadi ada ikhtiar dari orang tua. Terima kasih banyak Neng Nufis sudah mampir, sudah banyak bercerita hari ini di Rumah Cerita. Saya banyak terbuka ini. Saya soalnya suka nggak self control saya kurang bagus. Sami. Saya kurang bagus sih. Jadi saya Oke, saya tahu yang harus saya lakukan apa. Semoga bisa melakukannya. Amin, saya juga. Tapi teman-teman yang saya sangat ini dari awal, Neng Nufis itu sudah menegaskan bahwa mendidik anak itu tidak bisa tanpa peran suami. Karena mendidik anak itu ya sama-sama, tugasnya dua, tugasnya bapak, tugasnya ibu, bukan ibu saja, bukan bapak saja, gitu. Dan juga dukungan dari lingkungan ini sangat menentukan bagaimana kita menentukan anak, bagaimana anak ini tumbuh. Kalau kita memiliki pandangan, memiliki komitmen yang ini pokoknya, kalau saya membidik tapi lingkungan tidak mendukung nggak jadi. Percuma. Iya. Dan yang terpenting adalah komitmen orang tua yang jelas sama bapak dan ibunya. Kalau yang lainnya, kalau orang tua sudah kompak, kalau tadi kan orang tua sudah kompak, ya insya Allah tetap jalan walaupun lingkungannya bagaimana tetap jalan. Karena ada dua support sistemnya ini dari sini. Nah, itu juga. Dan mengenalkan anak kepada Tuhannya, mengenalkan anak kepada Allah itu dimulai sejak dalam kandungan. Betul. Bukan ketika sudah lahir atau sudah mulai bicara, sudah bisa ngomong, baru kita kenalkan, itu sudah terlambat ini ya. Jadi tapi mulai dari lahir sudah kita sounding, kita diajak ngomong dan diperkenalkan, diajari, dididiknya itu sudah dengan. Ini saya yang highlight bener ini dari saya. Saya kira ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton hari ini, baik yang sudah menjadi orang tua ataupun yang belum menjadi orang tua, nantinya akan jadi orang tua, ataupun yang sudah menjadi orang tua, sudah jadi mbah pun masih cocok karena masih nanti ada cucu-cucunya seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton Rumah Cerita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini benar-benar teman-teman di rumah bisa ambil manfaatnya dari apa yang disampaikan oleh Neng Nufis hari ini. Terima kasih sudah menonton Rumah Cerita. Sampai jumpa dalam Rumah Cerita selanjutnya. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.